Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto diperiksa untuk klarifikasi pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan salah satu media televisi yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Jadi terkait penyebaran berita bohong atau hoax yang menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan di masyarakat, itu diancam dengan pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, diberitakan dipanggil oleh aparat Polri, Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran hoax. Jadi ini terkait wawancara Pak Hasto, Sekjen PDIP, di salah satu stasiun televisi atau wawancara dengan para media SCTV kalau tidak salah ya. Di sana Pak Hasto membeberkan dugaan mereka, dugaan PDIP, bahwasanya ada kecurangan. Ya, ini berangkat dari isu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif itu ya. Pak Hasto menyebutkan bahwa ada kepala daerah yang diintimidasi. Diintimidasi oleh siapa? Mengarah kepada aparat penegak hukum atau aparatur negara seperti TNI dan Polri, kira-kira mengerucutnya ke sana gitu. Itulah yang menjadi sasaran tuduhan dari pihak partai PDIP. Jadi pihak PDIP pasca kalah Pilpres menuding bahwa Presiden memanfaatkan institusi aparat negara, TNI dan Polri untuk ikut bekerja memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres yang saya pikir kita tahu bersama yang dimaksud adalah Prabowo Gibran, ya kan? Nah, pemanggilan terhadap Pak Hasto Kristianto ini kemudian mendapat tanggapan dari pihak partai PDIP. Katanya itu merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Wow. Itu bukan pembungkaman terhadap suara kritis menurut saya, melainkan upaya Polri untuk mengajarkan adab. Dan saya yakin setelah Pak Hasto Kristianto ini ada lagi yang menyusul. Pak Hasto sendiri mengatakan bahwa wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik apa, Pak? Hah? Anda dan partai Anda selama ini pendidikan politik apa yang kalian berikan untuk rakyat? Yang kalian berikan untuk rakyat adalah hasutan. Yang kalian berikan untuk rakyat adalah kegaduhan. Yang kalian berikan untuk rakyat adalah keresahan. Kalau sudah kalah Pilpres ya sudah toh Pak. Namanya juga pertarungan, ada kalah, ada menang. Nggak bisa hanya gara-gara Ibu Megawati adalah anaknya proklamator bangsa Indonesia sehingga beliau yang harus berkuasa selama-lamanya di Nusantara ini. Ya. Dalam sebuah curhatan Ibu Megawati bilang, Mahkamah Konstitusi itu saya yang buat loh. Bukan Ibu Megawati sebagai individu yang buat Mahkamah Konstitusi. Ibu Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Tanpa menjadi presiden,
Ibu Megawati tidak bisa membuat Mahkamah Konstitusi. Karena menjadi Presiden Republik Indonesia, itu pun hasil dari menggulingkan Gus Dur kan, Ibu. Jadi tanpa menjadi presiden, Ibu tidak mungkin bisa menciptakan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga masalah demokrasi. Ibu menciptakan Mahkamah Konstitusi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Individu seorang Megawati Soekarno Putri tidak akan bisa membuat itu. Jadi jangan Ibu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi adalah milik pribadi seorang Megawati sehingga harus mendukung dan meloloskan segala hasrat politik seorang Megawati. Tidak bisa seperti itu. Mahkamah Konstitusi milik negara, sungguh pun itu terciptanya di era Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia kelima setelah menggulingkan Gus Dur. Jadi saya melihat belakangan, oh rupanya ini toh prinsip dari seorang Megawati, hasrat dari seorang Megawati. Mungkin juga merasa bahwa negara ini, republik ini tercipta oleh perjuangan Bung Karno sebagai proklamator bangsa Indonesia. Sehingga Ibu Megawati merasa yang paling berhak atas kepemilikan Nusantara ini. Nah itu terlihat dari curhatan beliau ketika menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia yang bikin. Kembali kepada topik Pak Hasto Kristianto. Jadi terkait penyebaran berita bohong atau hoax yang menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan di masyarakat, itu diancam dengan pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Jadi saya mau pertegas di sini bahwa Pak Hasto Kristianto dan umumnya PDIP belakangan dengan sentimen-sentimen negatif pasca kalah Pilpres, bukan pendidikan politik yang kalian berikan kepada rakyat, melainkan hasutan, propaganda. Yang kalian berikan kepada masyarakat adalah keresahan. Yang kalian berikan kepada masyarakat adalah fitnah-fitnah. Yang justru membuat rakyat bukannya bersimpatik terhadap kalian. Justru masyarakat merasa muak terhadap partai PDIP itu sendiri. Jadi saya di sini bermaksud memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya untuk supaya melakukan pemeriksaan secara detail, sedetail-detailnya terhadap Pak Hasto Kristianto. Karena setahu saya bukan hanya wawancara dengan stasiun televisi SCTV, bukan hanya itu. Di berbagai kesempatan narasi-narasinya Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP itu jelas bermuatan sentimen kebencian terhadap pihak pemerintah dan juga mengandung fitnah-fitnah yang sebagai masyarakat menurut saya itu tidak dapat diterima. Ya, secara logika maupun secara nurani, secara naluri kemanusiaan itu tidak dapat diterima. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya wawancara dengan stasiun televisi SCTV. Ada juga jejak-jejak digital yang lain, saya pikir itu juga perlu nanti untuk diteliti oleh aparat penegak hukum Polda Metro Jaya. Untuk itu kemudian menjadi bahan pemeriksaan Pak Hasto Kristianto untuk dimintai klarifikasinya. Dan kalau bisa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum Polda Metro Jaya itu menimbulkan efek jera. Terkhusus-khususnya untuk Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, maupun juga secara umumnya untuk keseluruhan politisi partai PDIP untuk berhenti menebar fitnah-fitnah keji terhadap pemerintah, terkhususnya Presiden Jokowi, berhenti melakukan propaganda isu, menghasut masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Berhentilah menebar isu-isu fitnah. Yang kalian lakukan bukan mendidik masyarakat,
bukan melakukan pendidikan politik. Kalian sementara menghasut masyarakat untuk ikut dalam sentimen kebencian kalian terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Ini kan, situasi ini kan jelas. Bagaimanapun juga kita membahasnya tetap akan mengerucut kepada sentimen sakit hati kalah pilpres. Bagaimanapun juga kita merumuskan sebuah pembahasan terkait sentimen PDIP tetap akan mengerucut kepada sakit hati kalah pilpres. Saya pikir cuma itu pokok persoalannya, tidak ada lain selain sakit hati kalah pilpres. Dan itulah yang kemudian mendorong oknum-oknum PDIP ini untuk membangun narasi-narasi yang syarat dengan fitnah, terutama terhadap Presiden Jokowi. Saya pikir Presiden Jokowi sibuk dengan pekerjaannya, apalagi ini sudah menjelang masa-masa berakhirnya, sehingga beliau terkonsentrasi untuk menyelesaikan mungkin sisa-sisa pekerjaannya yang harus dituntaskan sebelum serah terima jabatan dengan presiden wakil presiden terpilih. Sehingga beliau tidak terlalu menanggapi itu. Tapi kami sebagai masyarakat akan merespon itu. Kami akan merespon itu. Semoga itu menjadi efek jera buat terkhusus-khususnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan secara umumnya untuk para politisi partai PDI Perjuangan. Sudahlah, hentikan segala isu-isu busuk kalian. Hentikan semua itu. Segala tuduhan-tuduhan kalian. Loh, bukannya negara kita ini yang menjadi panglima tertingginya adalah hukum? Ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa segala dalil-dalil tuduhan kalian terhadap pihak capres-cawapres tertentu maupun juga terhadap pemerintahan, ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa tidak terbukti di sana secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan banyak sekali bukti-bukti yang dihadirkan di sana oleh pihak pemohon dimentahkan dengan begitu mudahnya, artinya bukti-bukti yang dibawa ke sana, bukti-bukti yang tidak kuat, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan. Ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa segala dalil-dalil permohonan kalian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kita harus kembali kepada prinsip bahwa hukum adalah panglima tertinggi Republik Indonesia. Tunduk dong kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa segala dugaan kalian, tuduhan kalian tidak terbukti, tunduk dong kepada hukum. Bukankah Republik ini yang menjadi panglima tertingginya adalah hukum? Lalu kenapa setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dalil-dalil permohonan kalian tidak terbukti, kalian masih juga membangun narasi-narasi opini ke sana kemari yang syarat mengandung hasutan dan kebencian? Kenapa? Apakah kalian ingin merubah bahwa hukum bukan lagi menjadi panglima tertinggi di Republik ini? Apakah kalian ingin merubah bahwa partai politiklah yang harus menjadi panglima tertinggi di Republik ini? Atau lebih spesifik lagi, apakah kalian ingin merubah bahwa partai PDIP lah yang semestinya menjadi panglima tertinggi Republik ini? Keliru fatal. Sekali lagi, saya Kristianto Yononi, rakyat jelata, penghuni kebun singkong, kepengen memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap aparat penegak hukum Polda Metro Jaya. Dan saya mendorong aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan serinci-rincinya, sedetail-detailnya terhadap Hasto Kristianto oknum PDIP yang bermulut comberan itu, yang mulutnya penuh dengan bau busuk gitu. Bapak-bapak aparat Polda Metro Jaya, semoga Hasto bukan satu-satunya yang diperiksa. Setelah Hasto Kristianto ini ada lain lagi yang menyusul, demi untuk menciptakan keamanan tertib masyarakat secara luas. Belakangan kan ocehan-ocehan dari kubu partai PDIP, terutama dari Pak Hasto Kristianto ini kan sangat meresahkan masyarakat secara luas. Menimbulkan keresahan yang begitu kuat. Seolah-olah memaksa masyarakat untuk ikut bersama-sama membenci pihak tertentu.
membenci pemerintah, bahkan seperti memaksa masyarakat untuk membenci institusi aparat Polri dan TNI. Jadi saya berharap agar bapak-bapak aparat penyidik Polda Metro Jaya, agar Hasto bukan satu-satunya yang diperiksa, tetapi setelah Hasto ada lain juga, oknum-oknum PDIP harus diperiksa. Dan saya berharap ke depan Bapak Prabowo Subianto, sesibuk apapun dalam melaksanakan tugas-tugas negara, agar sedikit memperkecil ruang kebebasan yang tanpa adab seperti yang marak terjadi belakangan ini. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.